bekerja dan telah mencabut nyawa daripada makhluk-makhluk manusia yang hampir mendekati 6.000 orang meninggal. Dan dunia sedang goncang karena di seluruh negara sudah mulai berupaya dan mulai menetapkan kota, negeri mengalami apa yang disebut dengan lockdown, di mana orang tidak dapat keluar masuk, baik berbagai negara ke negara yang lain, dari kota yang satu ke kota yang lain. Kami masih bersyukur karena kami di NTT diberikan waktu untuk mendengar semua itu. Diberi kesempatan mendengar berita dan rumor yang menakutkan itu. Kami tahu tujuan Tuhan, supaya kami selalu jatuh di kaki Tuhan, supaya kami datang ke kaki Tuhan, selalu kami berseru kepada Tuhan. Karena kemampuan ilmu pengetahuan, kemampuan para medis di seluruh dunia, hampir-hampir mereka angkat tangan sekarang karena di mana-mana berjatuhan kematian. Dan kami sadar ini adalah sebuah tula yang sedang melanda, sebuah kutuk yang sedang melanda bumi ini. Ajar kami yang masih sehat, yang belum diganggu oleh coronavirus ini, untuk makin dekat kepada Tuhan. Dan bila kami berpikir bahwa ada dosa dan pelanggaran, ada kesalahan, ada perbuatan-perbuatan yang menyakiti hati Tuhan, biar kami bisa minta pengampunan, supaya tulah ini jauh dari kami, baik bangsa kami, rakyat kami, baik di Indonesia, baik di NTT, dan di seluruh dunia. Ini sebuah pertanda bahwa apapun kehebatan manusia, satu waktu semua harus tunduk dan takluk ketika Tuhan bergerak dengan cara Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengar sabda-Mu bicara buat kami. Roh Allah ikut bekerja, biar kami mengerti hati-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebenarnya kita tidak perlu membesar-besarkan soal coronavirus atau virus corona. Tapi sampai hari ini hampir sebagian besar negara di dunia telah membuat pernyataan menutup penerbangan keluar dan masuk dari negaranya. Sore ini Bali membuat keputusan tidak boleh ada penerbangan masuk dan keluar sampai beberapa banyak hari ke depan. Rumah-rumah harus ditutup, toko-toko ditutup. Karena korban pertama di Bali, karena coronavirus atau virus corona, WHO mengirim surat kepada Presiden Indonesia supaya cepat memberitahukan darurat coronavirus di Indonesia, karena banyak yang sudah jadi korban. Ternyata sudah 100 lebih yang meninggal.
Jadi kalau kita di Kupang semua masih muka segar-segar, sehat-sehat, kita puji Tuhan, kita diberi kesempatan menikmati anugerah yang besar. Italia 3 minggu yang lalu 10 kota ditutup untuk orang tidak boleh keluar dari kota itu dan tidak boleh ada orang masuk ke kota itu. Indonesia buat pengumuman 2 minggu yang lalu 3 negara tidak boleh masuk ke Indonesia: Iran, Italia, dan Korea Selatan. Alasan apapun tidak boleh masuk. Singapura pun tidak boleh. Kalau dengan pesawat, di atas pesawat jalan terus. Kelihatan jago-jago di bidang medis dan para ahli pakar sampai saat ini belum menemukan penangkalnya. Saya pikir maksud Tuhan baik ya, supaya ahli-ahli tahu bahwa mereka pun ahli itu terbatas. Mereka pun pintar itu terbatas. Supaya Tiongkok tahu bahwa kalau tidak percaya Tuhan, ini dia punya akibat. Apalagi menjelang virus corona ini, coronavirus ini atau virus corona ini mulai muncul di Wuhan, di Tiongkok. Itu beberapa bulan sebelumnya ratusan gereja dibongkar. Bahkan sampai hari ini dihitung sudah ribuan gereja di ekskavator kasih roh. Mereka tidak mau kenal Tuhan. Dan akhirnya Tuhan bergerak sederhana saja, pakai virus saja. Lalu mereka angkat tangan semua. Dan saya harap negara Cungkok atau negara Cina ini bisa bertobat. Karena bagaimanapun ada sekitar 70 juta orang Kristen di Tiongkok. 70 juta. Lebih banyak dari di Indonesia. Mereka sudah 70 juta orang Kristen. Jadi sekali lagi ya, kalau kita masih sehat-sehat, baik-baik. Sebab ternyata virus corona ini kalau kena orang, dia hanya batuk sebentar, 4 hari. Kalau sudah batuk, lalu tidak dirawat, dia turun ke paru-paru. Lalu saudara berdiri-berdiri, takut jatuh. Jatuh, tahu sebab rumah sakit lagi, so out itu. Ini seperti tulah yang Tuhan buat di Mesir ribuan tahun yang lalu. Kalau Firaun tidak mau dengar, ya Tuhan pakai tuma, Tuhan pakai katak, Tuhan pakai nyamuk, Tuhan pakai belalang. Ketika pakai alam, binatang-binatang seperti itu belum mau, terakhir anak sulung out semua. Setelah semua anak sulung out semua, baru Firaun mau bilang sama Musa, bilang, sekarang kosong merdeka, ingat ya berdoa buat beta ya. Firaun masih bisa omong begitu. Mungkin penduduk dunia ini dan presiden-presiden di dunia ini mungkin memerlukan yang begitu, supaya semua akan berkata, doakan saya, atau saya mau tunduk kepada Tuhan Yesus. Sekarang universitas di Indonesia semua ditutup, kuliah dari rumah. Sekolah-sekolah sebagian di Kupang sudah anak-anaknya homeschooling, tidak boleh masuk kelas lagi. Tadi baru saya dengar kesaksian dari Pak Andre bahwa pegawai negeri tidak boleh keluar lagi. Semua surat perintah jalan dibatalkan semua. Semua rapat-rapat dibatalkan. Semua kongres dibatalkan. Termasuk kongres kami yang kami harus hadiri nanti tanggal 19 ini. Yang di Madrid. Semua dibatalkan, padahal lapangan raksasa sudah disewa. Hotel-hotel sudah disewa.
ribuan orang sudah bayar tempat penginapannya, tidak boleh pergi. Sekali lagi, ketika kita berkeras hati, bangsa ini, pemerintah kita, rakyat kita, negara-negara di dunia sudah tidak hormat Tuhan, sudah tidak dengar lagi pendeta berkhotbah, penginjil berkhotbah, KKR yang melanda sana sini tidak dengar lagi. Tuhan pakai binatang misalnya. Kalau binatang besar, singa saudara bisa lari, maka kalau pakai coronavirus lari di mana? Tidak bisa lari. Pada akhirnya seluruh dunia tahu bahwa Tuhan berdaulat, Tuhan berkuasa. Orang harus tunduk, harus taat, harus hormat sama Tuhan. Nah, di minggu-minggu prasengsara, ini masih 3 hari minggu lagi ya, kita sudah tiba pada terhitung dari minggu 15 Maret 20, masih 27 hari lagi kita memperingati Good Friday atau Jumat Agung yang jatuh pada 10 April 2020. Jadi masih 3 hari minggu lagi. Dan 29 hari lagi Easter atau Paskah yang jatuh pada 12 April 2020. Dan ini minggu prasengsara. Nah, di dalam minggu-minggu ini saya ingin Anda mengetahui hari-hari penting atau saat-saat yang penting ini. Sisa minggu ini saat yang sangat baik untuk mengingat penderitaan Tuhan Yesus untuk menebus dosa umat manusia. Jadi umat manusia itu Anda, saya, dan seluruh orang di bumi. Sapi, kerbau, kuda, kambing, sawah ladang, emas dan perak, harta kekayaan tidak perlu ditebus. Sebab semua itu tidak bisa masuk surga. Yang bisa masuk surga itu yang ditebus, yaitu manusia, saudara dan saya. Oleh karena itu manfaatkan waktu prasengsara yang tinggal 3 minggu, tinggal 27 hari, kita masuk dalam satu prosesi Good Friday, Jumat Agung, dan kita punya waktu untuk ada perjamuan kudus pada saat itu. Nah, ayat yang saya mau sampaikan adalah ayat yang berulang-ulang kali disampaikan oleh Yesus menjelang ia akan ditangkap di Getsemani. Pernyataan itu ada 4 kali Yesus katakan. Injil Matius pasal 26 ayat 1-5 dan Markus pasal 9 dan nanti ada beberapa ayat lain. Ayat 31, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya, ia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Nah, pernyataan ini yang ada tanda istimewa di belakang anak manusia itu, dan di depan dari kata bangkit itu yang 4 kali berturut-turut Tuhan Yesus ngomong bahwa anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan orang berdosa atau tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia,
Dan 3 hari sesudah ia dibunuh, dia dikuburkan, dia akan bangkit dari antara orang mati. Jadi kali yang pertama seperti dicatat di dalam 2 kitab, pernyataan yang pertama atau pemberitahuan yang pertama, yaitu waktu Yesus setelah dipermuliakan di atas gunung kemuliaan atau gunung Tabor, lalu ia turun dari gunung Tabor dengan murid-muridnya. Dalam perjalanan, setelah Yesus menyembuhkan seorang yang sakit ayan, dalam Matius pasal 17 ayat 14 sampai 27, dalam kurung itu ayat 22 adalah kalimat yang sama. Yesus katakan bahwa anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan orang berdosa dan akan disesah, dibunuh, lalu dikuburkan, bangkit pada hari ketiga. Dan juga sesuai dengan Lukas 9 ayat 37 sampai 45, pada ayat yang ke-44, ini pernyataan pertama yang ditulis oleh 2 penulis, yaitu Matius dan Lukas. Sedangkan pemberitahuan yang kedua adalah setelah Tuhan Yesus menyembuhkan seorang anak yang bisu yang tidak bisa disembuhkan oleh murid-muridnya. Lalu orang yang punya anak ini datang dan berkata kepada Yesus, "Kenapa lu pun murid-murid itu kok tidak bisa sembuh saya pun anak?" Lalu saudara tahu alur cerita itu. Yesus bilang, dalam hal yang seperti ini yang diperlukan adalah doa dan puasa. Lalu pada Markus 9 ayat 30 sampai 32, pada ayat 31 adalah pernyataan Yesus yang kedua. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, orang berdosa. Dia akan disesat, dia akan dipukul, dia akan disalib, dia dibunuh, lalu dikuburkan, lalu pada hari ketiga dia akan bangkit. Lalu pemberitahuan yang keempat, yang ketiga, setelah Tuhan Yesus memberitahukan tentang upah mengikuti Tuhan, karena murid-murid tanya sama Tuhan, Tuhan, saya suka tinggal, saya punya harta, perahu, saya suka tinggal, saya punya papa, mama, saya suka tinggal, saya punya keluarga semua, uang di bank juga sudah jalan tinggal. Uang di celengan pun saya sudah kasih tinggal. Tanah saya sudah kasih tinggal, sapi kerbau saya sudah kasih tinggal, domba kambing sudah kasih tinggal, pukat sudah kasih tinggal semua. Dan kami ikut Engkau, kami dapat apa? Lalu Tuhan Yesus jawab, berbahagia dan diberkati kamu yang sudah meninggalkan semua, karena kamu akan diberikan 100 kali ganda apa yang kamu tinggalkan. Lalu pada Markus 10 ayat 32 sampai 34, alur cerita yang tadi saya ceritakan, Lukas 18 32 sampai 34, pada ayat 33 dan ayat 32, dan juga Matius 20 ayat 17 sampai 19 dan ayat 17 itu, ini menyangkut pemberitahuan yang ketiga, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan orang berdosa, akan disiksa, disesah, disalibkan, mati dan dikuburkan, dan hari ketiga akan bangkit. Dan waktu yang ketiga ini
Petrus bilang begini, hal itu tidak boleh terjadi kepadamu Yesus. Kira-kira yang terjemahan bebas bahasa Kupang, kalau ada orang mau tangkap Yesus, lewati mayat saya dulu. Kira-kira bahasa Kupang seperti itu. Lalu Tuhan Yesus bilang, setan. Kalau saya bilang, saudara bilang setan, pasti saudara bangun lari dari dalam gereja, keluar pulang, bilang, pendeta bilang kita setan. Ini Yesus bilang, setan ondor di belakang. Karena engkau memikirkan hal-hal yang daging ini punya mau. Karena lu pikir, kalau beta jadi bos, Tuhan Yesus bilang, kalau beta jadi Tuhan sekarang, pasti lu ingin kedudukan dan pangkat, harta yang banyak. Itu yang lu pun otak, sehingga lu bilang langgar lu mayat dulu. Tapi lu tidak memikirkan program keselamatan dunia ini. Penebusan buat seluruh makhluk manusia. Lalu kita sampai kepada pemberitahuan yang keempat. Dalam Matius pasal 26 ayat 1 sampai 5. Ini pemberitahuan yang terakhir. Di dalam pemberitahuan yang keempat ini ada 4 respon. Nah, kita baca dulu ya. Matius pasal 24. Matius pasal 26. Ayat 1 sampai 5. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah ia kepada murid-muridnya, kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka Anak Manusia akan serahkan untuk disalibkan. Pada waktu itu berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas. Dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Tetapi mereka berkata, jangan pada waktu perayaan supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Nah, begitu jauh pembacaan firman Tuhan dalam perikop pertama pada pasal ini. Nah, dalam seluruh pasal ini kita akan mendapatkan waktu Yesus mengatakan bahwa Anak Manusia akan diserahkan ke dalam tangan orang berdosa dan dia akan disesat, dia akan dibunuh, disalibkan, dikuburkan, lalu bangkit pada hari ketiga. Ada 4 respon, ada 4 tanggapan. Terdapat 4 tanggapan atau sikap setelah Tuhan Yesus menyatakan kali keempat bahwa ia akan disalibkan. Pertama, saya kasih warna merah itu maksudnya supaya Anda tahu. Dulu kita sekolah, kalau kita tulis buku pakai
tinta merah, guru marah. Guru bilang, kok lu marah siapa? Sampai lu tulis pakai tinta merah. Lalu dulu kalau pacaran kau tulis surat, kau taruh tinta merah di kalimat tertentu, itu pacar sudah, oh ini marahnya. Pertama adalah imam besar, orang-orang Saduki dan ahli Taurat punya tanggapan. Kita baca ayat 2, 3, dan 4, dan 5 yang tadi kita sudah baca, tapi saya baca ulang ya. Ayat 4 berkata, atau ayat 3, pada waktu itu berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas. Ayat 4, dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Jadi ini tanggapan pertama waktu Yesus ngomong. Sebenarnya logikanya, kalau ada orang yang bilang, beta sondela mau mati. Kalau itu papa atau itu mama, atau itu adik, atau itu kakak, biasanya semua berupaya bikin yang terbaik. Karena mereka semua pikir waktunya tidak lama dia mati. Biar dia mati dalam damai, biar dia mati dalam keadaan senang, biar dia dikasih makan yang enak, dikasih pelayanan yang enak, omong yang enak, bawa dia pilih tempat rekreasi. Kalau bisa dia mati di saat dia lihat semua enak. Biasa kan orang-orang kita kalau dokter angkat tangan, mereka bilang, masak yang enak, kasih dia makan, pesan lama dia mati. Bikin senang-senang dia jangan bikin makan hati, supaya dia jangan mati dalam keadaan makan hati. Biasa begitu. Tapi ini lain. Imam besar, ahli Taurat, Farisi, Saduki, waktu mendengar pernyataan Yesus, mereka bilang, cepat kita bunuh dia. Responnya, cepat kita bunuh dia. Itu yang kita tunggu. Berapa banyak orang yang mendengar suara Tuhan bicara tentang karya penebusan, bukan bertobat tapi makin jahat. Kan Yesus mengatakan bahwa dia akan mati dan bangkit. Sebenarnya kalimat ini menyatakan karya penebusannya dia akan laksanakan, dan layak orang cinta dia, mengasihi dia, menerima dia dalam hidup. Tapi para cerdik-cendekia, orang pandai dalam bidang teologi, karena ahli Taurat, Farisi, Saduki, imam besar, itu para ahli jagoan Gamaliel semua. Sekolah teologi yang paling terkenal pada zaman itu. Tapi Anda lihat, ternyata ilmu pengetahuan untuk memahami teologi, untuk mengenal Tuhan, mengenal Allah, tahu tentang Allah saja, tidak mengantar orang kepada hati berbelas kasihan, hati mengasihi, hati mencintai. Malah terekspos dari respon ini. Mereka bilang, cepat tangkap dia, bunuh dia. Sekali lagi, berapa banyak orang Kristen yang mendengar tentang karya penebusan? Yesus mengasihi orang berdosa sehingga dia mau mati buat orang berdosa. Berapa banyak pemabuk susah mau bertobat? Berapa banyak pelacur susah mau bertobat? Berapa banyak pembohong susah mau bertobat? Berapa banyak penjahat susah sekali, keras hati, tidak mau bertobat? Berapa banyak orang yang kumpul kebo, yang seks bebas, memiliki keinginan untuk bertobat? Mereka lebih suka menolak kebenaran itu. Mungkin saudara tidak langsung membunuh Yesus,
Tapi dengan menolak kebenaran, dengan menolak firman, dengan menolak suara Tuhan sebenarnya adalah sebuah tindakan kebencian terhadap firman Allah itu. Dan catatan Yohanes mengatakan orang yang benci kepada saudaranya adalah pembunuh. Kata saudara di sini adalah saudara. Dengan Yesus kita saudara. Sebab Yesus pun darah juga merah, saudara pun darah juga merah. Jadi menolak dia, menolak firman-Nya sama seperti menolak dia. Karena kita semua tahu Yohanes pasal 1 ayat 1 mengatakan pada mulanya itu firman bersama-sama dengan Allah. Ayat 2 mengatakan bahwa firman itu adalah Allah. Ayat 3 mengatakan tanpa firman itu tidak ada satupun yang tercipta. Dia Tuhan. Jadi menolak firman sama menolak dia. Karena firman itu Allah. Dan dia itu siapa? Allah yang berinkarnasi menjadi manusia untuk sedarah dengan saudara dan saya. Karena darah berdosa ini harus ditebus dengan darah yang mulia. Karena memberikan kemuliaan bagi Yesus. Jadi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini respon pertama. Ketika Yesus bilang, saya akan diserahkan, akan mati disalib, dan akan bangkit pada hari ketiga. Pernyataan tentang karya penebusan. Kenapa tidak disambut dengan belas kasihan? Kenapa tidak disambut dengan mencintai seorang yang mau mati untuk orang berdosa? Jadi ilmu pengetahuan, tahu banyak tentang Tuhan Allah, tahu banyak tentang gereja, tahu banyak tentang segala macam tata cara dalam gereja, tidak cukup membuat orang memahami akan Tuhan dan firman-Nya. Seperti ahli-ahli Taurat, seperti Saduki, Farisi, tahu banyak. Mereka tahu banyak, makanya mereka mengerti banyak, tapi sulit punya mindset yang baik, punya pikiran yang baik, punya hati yang baik, sulit. Kira-kira apa penyebabnya? Penyebabnya apa sampai mereka sulit mau terima Yesus? Menurut Lukas pasal 11 ayat 43, Yesus ngomong keras sama mereka. Celakalah kamu hai orang-orang Farisi, sebab kamu suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadah dan suka menerima penghormatan di pasar. Tukang cari muka semua, tukang cari hormat semua. Ayat yang ke-44, celakalah kamu sebab kamu sama seperti kubur yang berlabur putih. Seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya. Ini tersirat makna orang tidak hormat kalau sumati, orang tidak ingat lu membaik karena lu jahat. Seorang dari antara ahli-ahli Taurat itu menjawab dan berkata kepadanya, Guru, dengan berkata demikian engkau menghina kami juga. Bukan bertobat, tapi mulai melawan firman Allah. Ditegur ya. Kamu suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadah, kan tidak bertobat, dan suka menerima penghormatan di pasar-pasar. Kalau di bacaan yang lain, di pasar-pasar pakai tali sembahyang baru berdoa supaya orang beri hormat, padahal tidak bertobat. Maka itu dia bilang kamu seperti kubur. Di ayat yang lain mengatakan kamu seperti kubur yang berlabur putih, di luar cantik bagus, di dalam tulang-tulang belulang dan bau busuk di dalamnya. Kekristenan yang luarnya mantap tapi dalamnya bobrok.
Lanjutannya ayat 46, tetapi ia menjawab, celakalah kamu. Waktu Farisi, Saduki, imam-imam besar, percakapan pemberitahuanmu menghina kami. Lalu Yesus jawab lagi, tetapi ia menjawab, Yesus menjawab, celakalah kamu juga hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun. Celakalah kamu sebab kamu membangun makam nabi-nabi, tetapi nenek moyangmu telah membunuh mereka. Dengan demikian kamu mengaku bahwa kamu membenarkan perbuatan-perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu dan kamu membangun makamnya. Ini penyebab-penyebab. Tuhan tegur, kasih tahu mereka punya dosa, mereka punya pelanggaran, tapi mereka tidak mau bertobat. Sekali lagi kita baca apa yang ada dalam Matius pasal 23. Dia mengatakan mulai ayat 24, hai kamu pemimpin-pemimpin buta. Jadi bilang sama mereka pemimpin buta. Kenapa buta? Mereka kasih pikul beban kepada jemaatnya, lalu mereka lihat jemaatnya jalan sudah terbongkok-bongkok, mereka pun jari satu pun tidak bantu, sehingga jemaatnya jatuh pingsan di jalan. Tidak ada sesuatu yang baik mereka lakukan. Maka dia bilang pemimpin buta. Dalam Matius 23 ayat 24, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Jadi itu kata-kata analogi, kalimat-kalimat analogi. Bilang sebenarnya yang tidak ada masalah, yang tidak bermasalah engkau geser, tapi yang bermasalah engkau telan. Itu bahasa analoginya seperti itu. Yang tidak berupa dosa engkau bisa bersihkan, tapi berupa dosa engkau telan, engkau lakukan. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Jadi dengan teguran-teguran yang keras seperti ini, mereka tidak mau bertobat. Ayat 27, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh dengan kemunafikan, kedurjanaan. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tubuh orang-orang saleh. Ini perilaku mereka. Yesus tegur, mereka marah. Berapa banyak orang yang kalau penginjil berkhotbah, pendeta berkhotbah, gembala berkhotbah, lalu menyangkut dosa saudara, gembala tidak tahu, lalu saudara barangkali bisik-bisik, siapa supikas tahu gembala, kalau dia omong so beta jengkel, beta keluar dulu, beta pindah gereja dulu, beta pergi persekutuan yang lain. Nah ini sama dengan Farisi Saduki ini. Firman Tuhan datang bukan bertobat, bukan berubah, bukan terjadi satu transformasi, reformasi dalam dirinya, tapi justru memberontak. Dan pemberontakan daripada imam besar ahli-ahli Taurat itu mereka nyatakan dalam respon mereka ya, ketika dengar Yesus bilang anak manusia akan diserahkan ke tangan orang berdosa dan akan disalibkan, mati dan bangkit pada hari ketiga. Mereka bilang kita eksekusi dia. Berapa banyak di antara kita model seperti ini? Berapa banyak di kalangan Kristen sampai hari ini kita lihat negeri kantong Kristen ini terisi dengan makhluk-makhluk seperti ini, kurang bersedia,
suara Tuhan menegur kita, kita ikut dia, kita mengasihi dia, kita mencintai dia. Kemarin cucu saya di rumah, dia tidak pakai baju. Dia tidak pakai baju. Jadi si Pora ambil baju, kasih pakai sama dia karena takut nanti kalau tidak pakai baju nyamuk gigi segala, bisa penyakit, tambah lagi sekarang macam-macam virus. Lalu bisa saja kedinginan. Kasih pakai dia baju, dia mengamuk. Dia marah-marah. Saya bilang, Arden, layaknya kamu say thank you to Auntie Pora. Layaknya kamu harus bilang terima kasih. Sebab tidak ada, opa sendiri tidak peduli sama kau, oma sendiri tidak peduli, tapi Pora peduli kamu supaya jangan digigit nyamuk, jangan sakit, jangan masuk angin. Kenapa kamu marah-marah, berteriak-berteriak? Mungkin banyak orang seperti itu. Dipedulikan, justru ngamuk. Disuruh bertobat, justru marah. Disuruh berubah hidup supaya diberkati, justru marah. Disuruh hidup supaya masa depan makin cemerlang, justru marah. Saya bilang kepada Arden, kamu harus layaknya bilang, thank you Auntie Pora. Kenapa kau marah-marah, teriaklah. Lalu dia diam, tidak ada suara. Saya bilang, saya tidak boleh dengar lagi. Harus tahu berterima kasih. Kalau orang tolong, apalagi Yesus tolong kita, bukan kasih pakai baju, tapi kasih selamat, kasih keselamatan, kasih pembebasan dari dosa. Mari kita rendah hati ketika ada teman yang Tuhan pakai, tegur pergaulan kita yang kurang sopan, pergaulan yang jorok, yang kotor. Bertobat, tak usah memberontak, tak usah omong menentang. Sebab nanti akhirnya kita punya perilaku seperti Farisi Saduki, duduk di gereja, tampil seperti alim bagus, atau seperti kubur berlabur putih, di dalam tulang belulang bagus. Di minggu-minggu prasengsara ini, kita diajar untuk memanfaatkan waktu ini secara baik. Respon yang kedua, tanggapan atau sikap yang diambil seorang perempuan adalah mengurapi Tuhan dengan minyak yang mahal. Jadi nanti di pasal 26 itu Matius, setelah perikop yang tadi ayat 1-5, mulai ayat 6 dan seterusnya, ini respon dari seorang perempuan. Sebab waktu Yesus sudah ngomong habis, jalan tiba, hari itu tiba di Betania. Lalu mereka singgah di rumah Simon si kusta di Betania. Simon si kusta yang disembuhkan itu bikin perjamuan buat Tuhan Yesus. Lalu ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Tertahu ini perempuan nama Elizabeth, nama
Amelia kah? Nama Deborah kah? Nama Litania kah? Nama Amelia kah? Nama Luciana kah? Kita tidak tahu namanya. Tapi ada seorang perempuan, waktu mendengar pernyataan Yesus, pola pikirnya paradoks dengan imam-imam. Imam-imam berusaha untuk bikin cepat Yesus jadi bangke, mati dalam pikiran mereka supaya bau. Tapi dalam pikiran perempuan ini supaya Yesus makin harum. Beda. Tidak tahu ini perempuan baik, kok perempuan pelacur, kok perempuan bersinah, kok perempuan nakal, kok perempuan apa. Tapi kembali kepada Roma pasal 3 ayat 23, semua orang telah berbuat dosa dan hilang kemuliaan. Jadi kita ambil saja kesimpulan, ini perempuan berdosa. Respon perempuan ini adalah satu respon yang luar biasa. Ketika dia dengar Yesus akan diserahkan ke tangan orang berdosa, akan disalibkan, mati dan dikuburkan. Entah dia dengar karena Yesus omong 4 kali, barangkali dia dengar langsung waktu Yesus menyampaikan, atau barangkali ada orang pergi cerita sama dia. Tapi kita tidak mau tahu dengar langsung atau ada orang pergi cerita. Tapi mari kita lihat orang ini memiliki respon mindset yang bagus. Nah, sebelum kita sampai kepada respon yang ketiga, saya ingin Anda dan saya lihat ketika ada respon yang buruk, apa kata Yesus mengenai perempuan ini dalam ayat yang ke-10? Saya pikir saudara harus baca. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku." Ayat yang ke-11. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburan. Ayat 13. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukan perempuan ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Orang yang memiliki tanggapan positif untuk mengharumkan nama Yesus, untuk mengharumkan tubuh Yesus, Sang Juru Selamat, dia mendapatkan ganda profit ganda, keuntungan ganda. Yang pertama, pengakuan Yesus bahwa perbuatan ini baik. Yang kedua, kalau sampai bumi ini masih berputar dan Injil diberitakan kemana-mana, murid-murid punya nama tidak disebut dalam konteks ini, tapi perempuan ini punya nama disebut. Diingat. Ketika Anda meresponi firman Allah secara baik, ada profit ganda, pengakuan Tuhan bahwa perbuatan Anda baik. Sama seperti 3 orang yang menerima talenta, 1 5, 1 2 talenta, yang 1 talenta. Yang 5 datang lalu bilang, beta sudah kerjakan dapat 5 lagi. Dia bilang, engkau hamba yang baik, perbuatanmu baik, well done. Bahasa Inggrisnya mengatakan well done, artinya engkau telah melakukan perbuatan yang baik.
menjadi 4, dapat 2 dan Yesus berkata, well done. Perbuatanmu baik. Pengakuan perbuatan baik itu diakhiri dengan kalimat apa yang Yesus bilang kepada 2 orang ini. Masuklah ke dalam kesukaan Tuhanku. Perempuan ini masuk ke dalam kesukaan. Siapa yang tidak suka ya? Kalau dipurnama orang omong baik terus sampai akhir hidupnya. Wih, dia pun umur tambah panjang. Kok dia senang terus. Dia tidak pernah dengar orang omong buruk tentang dia. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam masa pra-sengsara, pra-pasca ini, dalam masa sengsara ini, mari kita menjadi orang yang lembut, punya respon yang baik. Seandainya saja kalau ada orang omong kurang enak sama saudara, jangan seperti Farisi Saduki. Kapan dia beta balas sama dia? Kapan dia beta hajar sama dia? Kapan dia beta falungku sama dia? Kapan dia beta cubit sama dia? Kapan dia beta balas sama dia? Berlakulah seperti perempuan ini. Ketika mendengar itu, dia meresponinya dengan positif. Aku harus lakukan yang baik di sisa hidupku. Dan apa yang dia dapat? Yesus bilang, perbuatanmu baik. Kalau bumi ini masih berputar pada porosnya dan Injil diberitakan, namamu akan disebut. Berikan dulu kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Dan kalau Yesus ngomong biar namamu disebut, bukan disebut mengenai hal yang buruk, mengenai engkau mengharumkan aku sebelum aku mati. Mari selagi hidup kita mengharumkan nama Tuhan, mengagungkan Tuhan. Sekali lagi mari kita tepuk tangan bagi Yesus, karena dia mati untuk mengharumkan kita, untuk membuat kita yang bau busuk oleh dosa ini menjadi harum kembali. Sebab Yohanes pasal 1 ayat 12 mengatakan seberapa banyak orang yang menerimanya diberi hak menjadi anak-anak Allah. Apa artinya anak-anak Allah? Tidak berbau dosa lagi, tidak berbau maut lagi, tidak berbau kurang ajar lagi, tidak berbau biadab lagi, berbau anak-anak Allah. Berikan sanjungan begitu. Anda lihat itu status yang diberikan kepada kita. Saya kadang-kadang melihat orang di sekeliling berbuat hal-hal yang tidak manusiawi. Saya berpikir, kapan dia bisa buat sesuatu yang mengharumkan Tuhan, mengharumkan namanya? Perempuan ini tanpa nama, tapi kiranya perbuatan perempuan ini kita bisa adopsi. Dan kita berkata, Tuhan, sisa hidup ini saya sebagai pemusik, singer, song leader, aser, kolektan, host, bagian multimedia, bagian sound, jemaat, kaum muda, kaum pria, kaum wanita, semua kita, aktivis gereja, hamba Tuhan. Kita manfaatkan perenungan yang terbaik di minggu-minggu sengsara, minggu pra-pasca, minggu pra-Jumat Agung. Sebab tentu hanya ada 2. Kalau tidak sudut pandang seperti Farisi Saduki yang hanya mau mematikan, pasti kita akan berpikir yang terbaik untuk mengharumkan namanya. Tanggapan atau respon yang ketiga dalam pasal ini, Matius pasal 26, yaitu sikap murid-murid yang sudah 3,5 tahun. 3,5 tahun ikut Yesus. Bagaimana
respon murid-murid? Bagaimana tanggapan murid-murid? Matius 26 tadi yang kita baca, dia punya ayat 8. Murid-murid melihat itu murid-murid gusar. Melihat apa? Bukan melihat imam besar, ahli Taurat yang mau bunuh Yesus yang mereka marah, tidak. Mereka lihat perempuan ini yang berbuat baik ini, meresponi baik ini, yang mereka gusar. Dan berkata, untuk apa pemborosan ini? Dan mereka lihat ini perempuan poa, ini minyak tuang, ini minyak mahal. Mereka marah. Tuang di atas Yesus. Pemilik tidak marah, tidak rasa rugi. Yang bukan pemilik gusar, ini orang gila betul. Pemilik barang tidak rasa rugi. Pemilik barang tidak rasa bahwa ini buang-buang. Bukan pemilik yang terlalu intervensi, campur tangan, bikin kacau. Mereka marah. Alasannya pemborosan. Kok pemilik bilang so diboros, kalau yang kok terlalu repot Ini karena pemahamannya, mindsetnya, sudut pandangnya. Ayat 9, sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Saya pikir ini perempuan lebih baik banyak. Dia tidak rasa rugi. Dia tidak rasa itu memboroskan sesuatu. Dia tahu bahwa dia lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Murid-murid. Jadi ada pola pikir yang paradoks antara perempuan ini dengan murid-murid. Murid-murid sudah 3 tahun setengah ikut Yesus. Tapi cara berpikir mereka lebih berpikir minyak itu mahal. Tapi perempuan ini berpikir Yesus lebih mahal. Perempuan ini apa murid? Bukan murid. Dia orang berdosa yang mungkin dengar Injil sedikit-sedikit saja. Murid berpikir bahwa kenapa minyak yang mahal ini ditumpah-tumpah seperti itu? Kan pekerjaan merugikan. Tapi perempuan ini berpikir minyak itu tidak mahal, Yesus jauh lebih mahal. Sekali lagi mari kita berikan sanjungan bagi Tuhan. Kita mesti berpikir seperti ini. Harta tidak ada arti, Yesus yang berarti dalam hidup ini. Segala sesuatu yang kita miliki, semahal apapun, Yesus lebih mahal. Ketika orientasi berpikir kita uang, perak, emas, berlian, harta, aset, tanah, rumah, barang, semua itu yang terbaik bagi kita. Dan tidak berpikir bahwa Tuhan jauh lebih baik dan semua, kita akan menjadi orang yang memperhitungkan untung rugi melayani Tuhan. Perempuan ini tidak hitung untung rugi. Tapi bagaimana ia menyenangkan Tuhan. Kadang-kadang kita beri persembahan buat misi, buat pekerjaan pembangunan gereja, bantu pekerjaan Tuhan, untuk bantu misionaris-misionaris. Sekarang kita bahitung. Anda lihat murid-murid punya pikiran tadi yang Anda dan saya baca. Mungkin saya kembali untuk kita lihat supaya
Anda lihat itu ayat yang ke-9. Mereka berpikir tentang orang-orang miskin perlu ditolong kan? Kenapa tidak dijual ke kasih orang miskin? Itu duit. Kenapa buang di atas Yesus percuma-percuma? Kira-kira kalimatnya begitu. Otak mereka berpikir bantu orang. Tapi perempuan ini berpikir, sebelum saya mendapatkan bantuan dari Yesus, saya belum bisa bantu orang. Mereka berpikir tolong orang, murid-murid. Tapi perempuan ini punya pikiran lain. Bagaimana saya bisa tolong orang kalau saya belum tertolong? Maka itu dia datang pada Yesus. Cara berpikirnya lain. Murid-murid berpikir minyak itu mahal. Perempuan ini berpikir Yesus lebih mahal. Murid-murid berpikir tolong orang lain. Perempuan ini berpikir saya punya diri dulu perlu ditolong. Bagaimana saya tidak ditolong? Saya khotbah buat orang lain. Saya belum diselamatkan. Saya mau bagi kasih orang lain keselamatan. Omong Tuhan kepada orang lain. Padahal hidup saya belum beres dengan Tuhan. Jadi mindset dan sudut pandangnya sangat paradoks. Sangat bertentangan. Padahal murid itu 3 tahun setengah. Perempuan ini belum lama. Jadi sebenarnya menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan bukan soal berapa lama ada dalam gereja, tapi seberapa jauh hati ini terbuka bagi Tuhan. Ada amin. Jadi petobat baru dan petobat lama, orang karismatik baru dan karismatis lama, sudah 30 tahun dan baru masuk gereja 1 bulan, tidak bisa jadi ukuran untuk orang ini diterima Tuhan atau tidak. Oh, yang sulama yang diterima Tuhan. Tidak. Bagaimana biar lu sulama dalam gereja, jadi lama orang Kristen, tapi kalau punya hati tidak terbuka bagi Tuhan, bersedia ditata, direkrut, diatur oleh Tuhan, kita tidak mengerti hatinya. Murid-murid lebih berorientasi pada nilai dan harga minyak itu. Yang kedua, murid-murid lebih berpikir menolong orang miskin. Sedangkan perempuan pemilik minyak wangi itu berpikir Yesus lebih berharga dan bernilai, bukan minyak itu. Yang kedua, sebelum berpikir menolong orang lain, lebih dahulu menolong diri sendiri mendapatkan keselamatan. Dia bilang pikir tentang orang miskin di sana, sedangkan beta ini miskin rohani. Beta perlu sumber keilahian Yesus. Dan sebenarnya saya dia perlu miskin ini, miskin secara benar ini yang perlu dari Yesus. Dan murid-murid pikir keperluan tubuh di sana. Makin kita dewasa di dalam Tuhan, makin kita tahu kehendak Bapa. Dan kedewasaan di dalam Tuhan tidak diukur dari lama ada dalam gereja atau baru ada dalam gereja, tapi bagaimana kesediaan hati menyambut firman Allah. Ada amin. Respon yang keempat. Jadi pertama respon Saduki, Farisi, imam-imam. Kedua respon perempuan berdosa itu. Yang ketiga respon murid-murid. Dan yang keempat ini respon salah seorang yang tukang pencuri duit. Sikap Yudas seorang murid Yesus. Anda tahu dia kasir ya, dia bendahara, dia tukang pegang kantong duit dalam timnya Tuhan Yesus. Mungkin dia lulusan perbankan barangkali pada zaman itu, sehingga dia dipercayai pegang
duit. Otaknya ahli hitung duit, tapi hatinya bahaya. Yang ada di hati Yudas sudah pegang kantong duit. Dan firman Tuhan bilang, dia berulang-ulang suka pencuri duit. Saudara pernah baca di Alkitab? Atau saudara tidak baca? Karena perilakunya suka mencuri duit. Mungkin dia curi itu sedikit-sedikit supaya jangan tahu. Sama seperti saya dulu. Saya dulu kan saya pun bapak saudagar. Lalu saudagar lagi saya pun bapak saudagar buta huruf, tidak tahu hitung duit. Jadi saya pun mama yang tukang hitung duit. Coba. Jadi tiap kali saya pun bapak pun kerja, beli sapi, kirim di Surabaya, kirim di Singapura, kirim ke Hong Kong. Lalu yang tidak bisa dikirim sembeli di pasar daging Kodino dulu. Nah pulang datang terima uang, dia puas saja di dalam lemari. Nah kalau dia tuang saya dalam lemari belum dihitung, nah, saya yang tukang pergi ambil. Saya pikir tidak hitung dan tahu apa, minta ambil berapa tahun misalnya. Ambilnya sedikit-sedikit, tidak berani ambil banyak-banyak. Kira-kira Yudas begitu. Ambil sedikit-sedikit supaya jangan diketahui. Dan satu waktu dia ingin dapat duit banyak. Dia ingin dapat uang segar secepatnya, lalu menjual Tuhan Yesus dengan 30 keping perak. Yang ada di hati Yudas, bagaimana dapat uang segar secepatnya, lalu menjual Tuhan Yesus dengan 30 keping perak. Pada zaman Tuhan Yesus dan sebelumnya, ada masa jual beli. Pada masa itu masa jual beli budak ada, bahkan jual beli nyawa ada. Anda baca dalam Wahyu, mereka jual beli nyawa. Saya tidak tahu jual beli nyawa itu apa, memang jual beli budak. Tapi harga budak itu 30 keping perak. Sang Raja, Sang Allah, Sang Tuhan bukan dijual dengan harga Sang Raja, tapi dijual dengan harga budak. Karena rakus uang. Ketika kita loba akan uang, harga Tuhan menjadi murah. Harga kekristenan menjadi murah. Harga iman akan menjadi murah. Anda lihat saya nyong-nyong, nona-nona berpacar, kalau dia pacar Islam, dia mau masuk Islam asal dapat laki, atau masuk Islam asal dapat nona. Begitu murah harga Tuhan di dalam hidupnya. Gara-gara uang, gara-gara harta kedudukan, orang bisa lepaskan Yesus dari hidup mereka. Saya senang dengan penasihat kami dalam kelompok karismatik Pentapostal Gereja Sidang Jemaat Allah di seluruh Indonesia, yaitu Bapak Jenderal Mantiri. Ketika dia bersaksi, waktu dia menjadi Kasum Abri, 2 bintang, 2 ketiga, 2. Karena dia punya nama selalu tulis HBL Mantiri. Kesaksian beliau, Soeharto almarhum panggil dia sudah tulis saja Islam, lu naik Jenderal 3 bintang dan seterusnya. Terlebih nama itu HBL itu
Orang sudah tahu itu haji. Padahal itu sebenarnya Habel. Lalu Pak Menteri bilang, maaf Pak Presiden, kalau saya berhenti juga lebih baik. Tidak naik pangkat juga lebih baik. Saya tidak bisa melepaskan Yesus. Yudas karena mau dapat saja uang harga seorang budak, Yesus dia jual. Sampai semurah itu. Matius 26. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia, maksudnya Yesus, kepada kamu. Mereka membayar 30 uang keping perak kepadanya. Dan mulai saat itu, ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Ya. When he received the 30 silver of shekel, he looking to take time to give Jesus to imam-imam besar. Waktu dia terima uang itu, lalu dia mencari waktu yang tepat untuk menyerahkan Yesus to the scribe and Pharisees, kepada ahli-ahli Taurat dan imam-imam besar dan orang Farisi. Pada saat kita sudah jual iman kita, nilai yang tertinggi dalam hidup kita, tidak pernah ada waktu yang kita pakai untuk melakukan yang baik. Hanya bagaimana Yesus dihancurkan, dibinasakan, iman kita makin lenyap, makin hancur. Kalau bisa makin mencerca Yesus seperti Yahya Waludi. Karena duit, karena uang. How many dinar Yudas received? 30. Berapa banyak dinar yang dia terima? Berapa banyak keping yang dia terima? 30. Yohanes 12 ayat 4 mengatakan, tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak jadi di antara murid-murid itu? Ternyata Yudas yang ngomong lebih dahulu. Mengapa minyak dan waktu itu tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Ayat 6, saudara garis bawahi. Bikin itu menjadi hot point pelanggaran. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Kalau biasa begitu, sampai puas dengan uang 100.000 pencuri. Minggu depan 200.000, sampai puas biasanya ya. Terus kenapa orang korupsi? Kan tidak puas dengan gaji toh. Kalau korupsi 100 juta tidak ketangkapan, berikutnya 200 juta. Kalau tidak ketangkapan 300 juta. Kalau tidak ketangkapan makin naik. Tetapi Yudas lain lagi. Tidak tertangkap, justru dia pencuri harga budak.
ini orang suka pencuri begini. Tidak puas. $1 tidak puas, $2 1 bungkus tidak puas, 2 bungkus. Tidak puas sebab dalam gambar ini main ambil keluar jumlahnya tetap 3, main ambil keluar taruh tetap 3. Tidak puas. Pertama Timotius 6 ayat 9, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jeratan, ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Apa saudara dan saya tidak perlu uang? Perlu. Lebih-lebih saya lebih perlu uang banyak dari saudara. Sebab saya mau bangun banyak gereja, jadi saya perlu miliaran rupiah. Yang Alkitab mengatakan ini bukan tidak perlu uang, tapi yang cinta uang itu persoalannya. Ada uang, dia cinta uang lebih daripada Tuhan. Dan orang yang melakukan seperti ini, dia akan haus uang, lapar uang. Sehingga apa saja yang melanggar peraturan, yang penting dapat uang. Sampai jual Tuhannya pun, yang penting dapat uang. Jadi bukan soal kita tidak perlu uang. Anda tahu Yohanes 10 ayat 10b. Tersirat makna, bahkan tertulis makna secara jelas. Mengatakan Yesus berkata, aku datang supaya mereka beroleh kelimpahan dan kelimpahan dalam segala halnya. Yang artinya uang harus dia limpah. Anak Tuhan mesti limpah uang, limpah harta, limpah kekayaan, limpah segala-gala, emas, perak, kambing domba, sawah ladang, rumah, mobil dan semua. Dia mesti kaya. Tapi yang Tuhan kasih ingat, jangan cintai itu. Sebab kalau cinta itu yang menyusahkan, yang mendatangkan duka. Kedukanya datang karena apa? Substansialnya yang bernilai sesungguhnya menyangkut bab keselamatan tubuh dan jiwa kita bisa jual. Kita semua perlu uang dan Tuhan tahu supaya kita berlimpah. Kita tidak boleh jadi pengemis. Tidak boleh menjadi tukang minta-minta, tunggu bantuan orang. Tidak. Anda tahu waktu manusia diciptakan pertama ditaruh di mana? Di tanah tandus, di tanah kering, di tanah yang susah air, susah makanan, susah minuman. Tidak, di Firdaus. Firdaus itu apa? Tempat kelimpahan, tempat kaya. Mata air yang ada berapa cabang? 4 ke 3 cabang di sini. Yang firman Allah berkata, setiap cabang ada emas, ada perak, ada tambang, ada minyak, ada segala-galanya. Berarti dari dulu Tuhan pun keinginan kita tidak boleh melarat, kita tidak boleh miskin, kita tidak boleh jadi harap pertolongan orang, kita tidak boleh jadi pengemis. Masa Yohanes 1 ayat 12 bilang, kamu jadi anak-anak Allah baru jadi pengemis, tukang minta-minta, tukang harap bantuan orang. Anda tahu Tuhan Allah tukang minta-minta, harap bantuan kita. Kita kasih kolekte itu buat bantu Tuhan. Kita kasih kolekte perpuluhan persembahan itu adalah sebuah penilaian menyangkut paut ekspresi terima kasih kita kepada Tuhan, bukan untuk bantu Tuhan. Kok dari dulu saja belum ada kolekte saja juga gereja bertumbuh berkembang sampai dari Timur Tengah, dari Yerusalem sampai ke seluruh dunia. Sekarang penduduk yang ikut Tuhan Yesus dari 9 miliar manusia atau hampir 10 ini, 7 miliarnya pengikut Yesus. Awal permulaan gereja duit dari mana? Tidak ada. Tapi gereja bertumbuh berkembang karena Tuhan kaya.
Anda tahu itu Mazmur 24 ayat 1, dunia dan segala isi, emas, perak, kekayaan segalanya milik Dia. Jadi kita jangan berpikir kita kasih kolektif, persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, hulu hasil supaya bantu Tuhan. Nonsense. Itu hanya sebuah tindakan mengekspresikan how we love God. Bagaimana kita mengasihi Tuhan. Jadi jangan sampai bilang, saya mau kasih persembahan untuk balas kebaikan Tuhan. Balas apa? Lu kasih seluruhnya juga belum bisa balas sama Tuhan. Terima kasih sama Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari di minggu-minggu memperingati kesengsaraan Tuhan Yesus menuju ke Good Friday, Jumat Agung, yang tinggal 3 hari minggu lagi. Benar-benar kita ready, siap memuliakan Tuhan, agungkan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Engkau